Ini kalau Anda lihat semua di sini, hampir semua pemain besar mobil dunia pun sudah masuk di kita. Kalau kita lihat sekarang ini di bawah, BYD yang nomor 1 di dunia, nomor 2 ada Tesla, Hyundai, dan seterusnya. G20 itu merupakan satu terobosan luar biasa yang diapresiasi sampai tadi malam saya di Davos. Itu mereka memberi puja-puji terhadap penyelenggaraan dan outcome dari G20 yang baru kita lalui beberapa waktu yang lalu. Dan nanti tahun 2027 kita mungkin salah satu 3 besar dunia yang akan memproduksi lithium baterai, juga termasuk mobil EV. Luhut pastikan 2 produsen mobil listrik terbesar di dunia yang akan buat pabrik di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut bahwa semua produsen kendaraan listrik dunia telah dan akan berinvestasi di Indonesia. Produsen dimaksud mulai dari Wuling dan BYD yang berasal dari Cina, Hyundai dari Korea Selatan, sampai dengan Tesla, suatu perusahaan mobil listrik ternama Amerika Serikat. Ini kalau Anda lihat semua di sini, hampir semua pemain besar mobil dunia pun sudah masuk di kita. Kalau kita lihat sekarang ini di bawah, BYD yang nomor 1 di dunia, nomor 2 ada Tesla, Hyundai, dan seterusnya. Luhut juga menyebut perusahaan-perusahaan otomotif tersebut sudah sampai pada tahap finalisasi dan akan segera mengumumkan rencana investasinya di Indonesia. Ini semua sudah memfinalisasi perjanjian-perjanjian Indonesia dengan keputusan kita EV yang sudah kemarin di rapat kabinet dan kita bisa announce segera, maka pemain-pemain besar dunia itu akan masuk ke Indonesia. Meski begitu, ia tidak menyebut pabrikan mobil listrik mana yang sudah mencapai tahap finalisasi. Mengingat BYD dan Tesla sama-sama belum masuk ke Indonesia. Dari nama-nama yang disebutkan di atas, baru Hyundai dan Wuling yang mempunyai pabrik di Indonesia. Namun menurutnya, perusahaan lainnya sudah sampai pada tahap finalisasi dan akan segera diumumkan rencana investasinya di Indonesia. Luhut menambahkan pengembangan ekosistem kendaraan listrik khususnya baterai yang dimulai dari hulu dengan hilirisasi nikel telah membuat Indonesia menjadi salah satu tujuan investasi yang sangat menarik bagi dunia. Hal itu juga didukung dengan keberhasilan presidensi G20 2022 yang mendapatkan pujian besar dunia. G20 itu merupakan satu terobosan luar biasa yang diapresiasi sampai tadi malam saya di Davos. Itu mereka memberi puja-puji terhadap penyelenggaraan dan outcome dari G20 yang baru kita lalui beberapa waktu yang lalu. Luhut meyakini Indonesia akan menjadi satu dari 3 besar produsen baterai kendaraan listrik Electric Vehicle (EV) terbesar di dunia pada 2027. Dan nanti tahun 2027 kita mungkin salah satu 3 besar dunia yang akan memproduksi lithium baterai, juga termasuk mobil EV. Keyakinan itu juga didukung dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik antara holding BUMN MIND ID dengan produsen baterai kendaraan listrik asal Cina, Contemporary Amperex Technology Co. Limited atau CATL. Sebelumnya, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Bahlil Lahadalia optimis pemerintah dapat mencapai target dalam membangun ekosistem baterai mobil listrik di Indonesia dengan produksi perdana pada awal 2024. Sebelumnya, perusahaan asal Cina Contemporary Amperex Technology Co. Limited atau CATL diketahui telah menggandeng PT Aneka Tambang Antam dan Indonesia Battery Corporation (IBC) untuk membangun pabrik baterai senilai 5,97 miliar US dollar atau 85,77 triliun di Maluku Utara. CATL merupakan produsen baterai mobil listrik terbesar di dunia dengan pangsa pasar 32,6% untuk baterai lithium ion. CATL bersama Antam dan IBC akan membangun proyek yang mencakup mulai dari penambangan nikel hingga bahan baterai, daur ulang, dan pabrik baterai mobil listrik dan motor listrik. Lebih lanjut, pemerintah menurut Bahlil
sedang mengatur formulasi mengenai kemudahan apa paling pantas dan kompetitif bagi investor agar dapat mendukung ekosistem baterai kendaraan listrik di Indonesia. Dengan regulasi yang ada, pemerintah menargetkan produksi BEV pada tahun 2030 dapat mencapai 600.000 unit untuk roda 4 atau lebih, serta 2,45 juta unit untuk roda 2. Sedangkan untuk pembelian kendaraan listrik untuk roda 4 akan mencapai 132.983 unit dan untuk kendaraan listrik roda 2 akan mencapai 398.530 unit.